Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curi pengeras suara, mixer, dan simbal drum gereja di Kota Palembang, seorang pria pengangguran ditangkap polisi. Lepas dari pengawasan, seorang siswa sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau tewas tenggelam di kolam ikan milik warga dekat sekolah. Sepeda motor curian yang ditemukan di area tempat pemakaman umum dikembalikan ke pemiliknya. Konsolidasi Nasional Aisyah Batch 8 wilayah Sumatera bagian Selatan digelar di Kota Palembang. Pimpinan Pusat Aisyah berkomitmen untuk mempercepat jangkauan dakwah kesehatan hingga ke akar rumput dengan fokus peningkatan kesehatan masyarakat. Ratusan peserta dari berbagai pimpinan wilayah Aisyah se-Sumatera bagian Selatan seperti Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung berkumpul di Kota Palembang. Mereka mengikuti konsolidasi nasional Batch 8 di wilayah Sumatera bagian Selatan pada Sabtu pekan lalu. Tema penguatan kepemimpinan untuk percepatan aksi dakwah kesehatan Aisyah dipilih sebagai landasan menyamakan visi dan misi di tingkat daerah. Acara konsolidasi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan PAUD Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq. Di Kementerian Pendidikan mengapresiasi kegiatan ini karena ini bentuk dari kolaborasi antara kami dengan pimpinan Pusat Aisyah, karena program dan visi dari Aisyah ini sama dengan kami kementerian untuk melahirkan generasi yang unggul. Itu basisnya tentu pelayanan kesehatan yang baik, dan selama ini kami melihat Aisyah salah satu organisasi perempuan yang cukup konsisten untuk terus melakukan pendampingan terhadap generasi muda kita, termasuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah-daerah yang memang terjangkau. Ya. Konsolidasi strategis ini bertujuan untuk memperkokoh peran kader Aisyah dalam menyebarkan nilai-nilai kesehatan berbasis Islam dan kemanusiaan. Kegiatan ini ini berjalan di 8 tempat secara nasional. Intinya Aisyah, organisasi perempuan Muhammadiyah, ingin menguatkan dan melakukan percepatan aksi dakwah di tingkat sampai di tingkat bawah. Karena problem kesehatan kita ini masih sangat kompleks begitu. Kami selama ini memang memiliki kekuatan dan potensi untuk membantu, ya, mensupport pemerintah. Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah memiliki rekam jejak panjang dalam kontribusi di bidang kesehatan. Konsolidasi nasional ini diharapkan dapat memantapkan langkah nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menyerahkan kembali sepeda motor curian kepada pemilik aslinya setelah kendaraan tersebut ditemukan di area sebuah permakaman umum. Sepeda motor ini diserahkan kepada korban bernama Ferry di markas Polsek Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Sebelum diserahkan, polisi memastikan kepemilikan dengan melakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen resmi milik korban. Kendaraan tersebut ditemukan warga tergeletak di area pemakaman umum Telaga Sewidak, Seberang Ulu 2. Lokasi ini diduga digunakan pelaku sebagai tempat persembunyian sementara sebelum dijual. Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2, Ibtu Usman Azhari, menyatakan pihaknya masih memburu pelaku pencurian yang identitasnya sudah diketahui. Untuk pelaku, ya, karena korban juga belum melakukan atau membuat laporan, kami tetap melakukan penyelidikan, untuk mengetahui barang ini dicuri atau sehingga kami mencari petunjuk melalui CCTV atau saksi yang melihat tempat di mana kendaraan itu diletakkan atau diambil oleh pelaku. Korban mengaku sangat senang dan berterima kasih karena sepeda motornya berhasil ditemukan kembali dalam kondisi lengkap. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan sangat berterima kasih kepada Polsek Seberang Ulu 2 dengan pelayanan yang sangat
baik. Dengan pelayanan tersebut akhirnya saya bisa menemukan motor saya kembali. Sepeda motor ini hilang saat terparkir di area indekos korban di kawasan Seberang Ulu 2 pada Sabtu dini hari, 14 November lalu. Korban baru menyadari kehilangan sepeda motor ketika hendak berangkat ke kampus pada pagi hari. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Lepas dari pengawasan, seorang siswa sekolah dasar di Lubuk Linggau ditemukan tewas tenggelam di kolam ikan milik warga. Diduga korban terjatuh saat bermain di dekat kolam. Di kolam ikan ini ditemukan seorang siswa sekolah dasar dalam keadaan tewas. Korban berinisial A, berumur 8 tahun, yang duduk di bangku kelas 1 di salah satu sekolah dasar di Lubuk Linggau. Ia diduga luput dari pengawasan pihak sekolah saat bermain di luar sekolah pada saat jam pelajaran. Korban diduga terjatuh dalam kolam saat bermain di dekat kolam ikan milik warga yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Korban pertama kali ditemukan oleh gurunya yang mencari keberadaan korban saat diketahui tidak berada di lingkungan sekolah. Curiga, sang guru memeriksa kolam yang tak jauh dari sekolah. Benar saja, di kolam itu tubuh korban ditemukan mengambang. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Kan saya ragu kan, karena kan sering anak itu memang larinya kebut sampai saya cari. Saya itu punya firasat, ini anak ini kan belum ngerti bahaya kan Pak, nggak ngerti bahaya. Jadi waktu di jalan itu saya lihat ada kolam situ, memang ada kolam di belakang itu. Saya lihat kok ada yang mengambang gitu kan. Saya izinlah sama yang punya itu, izin melihat ada nggak orang sini, nggak ada. Itu ketutup, kayak ada yang ngambang. Jadi saya cek, ternyata memang anak itu sudah posisi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan. Kasus tenggelamnya siswa sekolah dasar ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Korban dugaan pemalsuan dokumen mengirimkan surat kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penghentian penyelidikan kasus oleh penyelidik di Treskrimum Polda Sulsel. Kuasa hukum dan keluarga Ilyas Harmi, pihak pelapor, mendatangi Mapolda Sumatera Selatan pada Sabtu siang. Mereka menyampaikan surat kepada Kapolda Sumsel Irjen Polisi Andi Rian. Surat itu merupakan respons atas diterbitkannya surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas atau SP3D terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen pada 29 Juni 2024 lalu. Penerbitan SP3D dilakukan setelah penyidik dari Subdit 2 Harda di Treskrimum Polda Sumatera Selatan menggelar perkara khusus. Penyidik kemudian menghentikan proses penyelidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Namun pelapor membantah keras alasan tersebut. Mereka mengklaim telah menyerahkan semua bukti fakta, tetapi penyidik justru mengabaikannya. Hasil gelar khusus kemarin yang masih diperkirakan belum ada bukti menurut Kasubdit 2. Oh, itu sudah digelar berarti? Sudah digelar khusus gitu ya. Berarti apa Pak itu? Belum ada bukti apa? Menurutnya belum ada bukti, padahal kita udah pas waktu saat gelar itu udah kita kasihkan bukti secara faktanya sebenarnya. Itu kayaknya tidak diindahkan, itu kayaknya seperti diabaikan gitu. Kasus ini bermula dari sengketa tanah seluas 3.973 meter persegi milik Ilyas Harmi. Tanah di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Banyuasin itu diklaim oleh pihak lain berinisial IA. Pihak terlapor hanya bermodalkan surat pengakuan hak atau SPH yang diduga palsu. Sementara Ilyas Harmi memiliki sertifikat resmi atas objek tanah tersebut. Pelapor berharap Kapolda menginstruksikan di Treskrimum Polda Sumatera Selatan untuk membuka kembali kasus ini. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.